Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Bahkan saat ini, Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang mana segala hal dapat dikendalikan melalui genggaman. Manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan di kota besar. Bahkan kami di kabupaten pun bisa merasakan manfaat yang sama. Bertransaksi, bekerja, belajar, bahkan me time sekalipun, semuanya bisa dilakukan hanya dengan sebuah gadget. Namun sayangnya, banyak yang tidak menyadari ketika kita mengakses berbagai aplikasi dan mendaftarkannya, perlu adanya kesadaran bahwa data pribadi harus kita lindungi. Isu terkait perlindungan data pribadi merupakan isu yang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Yang bagi saya paling mengkhawatirkan adalah ketika munculnya salah satu tren di Instagram melalui salah satu fiturnya yaitu @yours, yang dimana kemudian para penggunanya mengunggah berbagai hal yang tergolong privacy, seperti alamat rumah, bahkan KTP. Ini semua terjadi karena minimnya kesadaran bahwa data privasi harus kita lindungi. Jika menjadi anggota parlemen, maka saya akan melakukan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi DPR untuk mengatasi permasalahan kebocoran data pribadi. Kebijakan yang pertama berhubungan dengan fungsi legislasi. Saya akan menyegerakan proses pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah diinisiasi sejak 2016. Karena hingga saat ini, Indonesia tidak mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, saya akan merevisi pasal 26 Undang-Undang ITE, karena apabila dilihat dari penjelasannya, pasal ini terdapat kelemahan, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi para pemilik data oleh penyedia jasa yang digunakan datanya untuk memberikan kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kebijakan yang kedua berhubungan dengan fungsi anggaran. Saya akan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu dengan cara mengoptimalkan program yang telah disiapkan oleh Kementerian Kominfo, yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital. Kebijakan yang terakhir yaitu berkaitan dengan fungsi pengawasan. Bagi saya, perlu adanya organisasi khusus yang mengawasi dan melindungi data pribadi. Mengingat telah banyaknya negara-negara lain yang telah mengatur mengenai hal ini. Sebagai bahan perbandingan, di negara-negara lain seperti Singapura telah diatur melalui Personal Data Protection Act atau PDPA 2012 dan memiliki badan Do Not Call atau DNC Registry. Sejatinya, pencegahan kebocoran data pribadi harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Karena perlindungan data pribadi adalah penghormatan atas hak privasi atau the right of privacy. Saya Salsa Aulia Fitriani Rauf, siap mengikuti Parlemen Remaja 2022 Dapil 1 Nusa Tenggara Timur.